Selamat pagi adik-adik, Shalom. Berjumpa kembali dengan Bunda Teti dalam ibadah sekolah minggu online PAR-GPI Papua Diaspora untuk jenjang anak tanggung dan anak remaja. Nah adik-adik, di pagi ini Bunda berharap adik-adik semua sudah siap mempersiapkan diri masing-masing untuk kita beribadah di pagi ini. Nah, untuk mengawali ibadah di pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sahabat kami anak-anak, terima kasih karena Tuhan sudah boleh jaga kami dari malam sampai pagi. Di mana pagi ini Tuhan, kami sudah boleh ada di rumah-rumah kami, mempersiapkan diri kami untuk kami beribadah di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sertai dan pimpin ibadah kami. Biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini Tuhan, dari permulaan hingga berakhir, kami teraskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantara Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang beribadah di pagi ini. Haleluya, amin. Sebelum ini kita akan angkat satu pujian. Satukanlah hati kami. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau mengartikan firman ini bagi kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-24, yang bunyinya begini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir
dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di hadapan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kita pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita akan beribadah dan berfirman, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua 24 ayat yang ke-14 hingga berakhir pada ayat yang ke-24. Dan di saat ini Bunda akan cerita tentang keluarga. Tetapi sebelum Bunda cerita, Bunda mau tanya dulu, adik-adik masih ingat dengan materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Materi minggu lalu tentang apa adik-adik? Iya, tentang cita-cita. Adik-adik harus ingat bahwa dalam kehidupan kita harus punya cita-cita. Iya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini Bunda akan membawakan cerita bagi kita, yaitu tentang keluarga. Adik-adik, siapa yang tahu keluarga itu apa? Keluarga itu terdiri dari siapa-siapa? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh jawab? Iya, keluarga itu adalah orang-orang terdekat kita yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kita. Contohnya seperti papa, mama, kakak, adik, tetapi juga om, tante dan sebagainya. Mereka itu adalah keluarga kita. Iya adik-adik, kita harus tahu juga asal-usul keluarga. Bunda mau sampaikan kepada adik-adik bahwa asal-usul keluarga itu asalnya dari Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa Adam memerlukan seorang pendamping atau seorang penolong. Dengan demikian, ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, maka Tuhan menciptakan juga penolong bagi Adam, yaitu Hawa. Hawa adalah penolong bagi Adam, dan disitulah terbentuk sebuah keluarga. Dan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata bahwa beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini. Adik-adik, dalam kehidupan kita
kita mempunyai hubungan masing-masing dengan kehidupan keluarga kita. Dan kita juga harus tahu bahwa dalam kehidupan keluarga kita, mereka adalah anugerah yang boleh Tuhan berikan bagi kita. Anugerah yang pertama yang Tuhan kasih bagi kehidupan kita adalah papa, mama, saudara-saudara dekat, yaitu adik dan kakak. Untuk itu, dalam kita membina akan hubungan keluarga kita, maka kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling mengisi satu dengan yang lain. Karena dalam keluarga itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Jadi yang adik-adik yang mempunyai kelebihan dalam keluarga itu, adik-adik tidak boleh sombong terhadap saudara-saudara yang lain. Ketika ada saudara-saudara yang lain mempunyai kekurangan, adik-adik harus berikan semangat, adik-adik harus berikan sesuatu yang mereka tidak punya. Adik-adik harus ajar, kalau mereka tidak tahu, adik-adik harus ajar. Dan yang untuk adik-adik yang mempunyai kekurangan dalam keluarga, adik-adik jangan merasa minder bahwa ada kita punya orang-orang terdekat, kita bisa minta bantu untuk mama, minta bantu untuk papa, atau saudara-saudara kita yang lain yang memiliki kelebihan-kelebihan. Ya, adik-adik, dalam kehidupan keluarga kita juga harus bersyukur karena keluarga yang Tuhan berikan bagi kita adalah anugerah yang terindah. Untuk itu, dalam keluarga kita, sebagai keluarga Kristen, kita harus tahu bahwa keluarga Kristen itu adalah keluarga yang selalu beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, keluarga yang selalu memuliakan nama Tuhan di mana saja ia berada. Iya, adik-adik, dalam hubungan antara anggota-anggota keluarga, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang tua, anak-anak, sering ada percecokan antara satu dengan yang lain. Tapi Bunda mau kasih ingat untuk adik-adik, percecokan itu terjadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sudah tidak harmonis lagi, karena manusia ingin melebihi dari kuasa Tuhan. Untuk itu, Bunda mau katakan di saat ini bahwa mari kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Kristen, kita harus belajar untuk bisa memperbaiki kembali akan hubungan kita dengan keluarga kita teristimewa dengan Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dipulihkan ketika Tuhan Yesus boleh mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus bersyukur semua karena dengan pengorbanan Tuhan Yesus, keluarga kita sudah dipulihkan untuk menjadi hubungan baik satu antara yang lain. Dan di saat ini Bunda mau katakan bahwa mari kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Kita harus tahu juga bahwa dalam kehidupan keluarga kita mempunyai tugas masing-masing. Jadi jangan kita monopoli segala tugas yang ada dalam keluarga ini. Jangan kita ambil tugasnya papa, jangan kita ambil tugasnya mama. Karena papa dan mama itu adalah wakil Allah dalam dunia ini, apalagi dalam keluarga kita. Tugas papa dalam keluarga itu adalah menjadi seorang imam bagi kita, bagi papa, bagi mama, tetapi juga bagi kita sebagai anak-anak. Terus tugas papa juga mencari nafkah, memenuhi kebutuhan kita semua dalam keluarga. Tugas mama dalam keluarga yaitu mama mempunyai tugas yang pertama, yaitu sebagai tiang doa dalam kehidupan rumah kita. Mama berdoa bagi papa, bagi kita semua anak-anak yang ada dalam anggota keluarga, untuk kita lebih baik, kita mendapat hikmat dari Tuhan untuk selalu melakukan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan tugas kami sebagai anak-anak yaitu
memuliakan nama Tuhan dengan dengaran kepada orang tua, kepada papa dan mama, tetapi juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita, seperti ibu guru di sekolah, tetapi juga orang-orang yang lebih tua daripada kita. Untuk itu adik-adik, lewat cerita Bunda di pagi ini, Bunda mau mengajak kita supaya kita selalu bersyukur, supaya dalam keluarga yang Tuhan Yesus bentuk, yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan kita, kita selalu merasakan damai, sukacita, kesejahteraan dalam kehidupan kita. Dan itu semua terjadi, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling berkelahi satu dengan yang lain, agar supaya kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang selalu memuliakan nama Tuhan dan selalu beribadah kepada Tuhan. Demikian cerita yang Bunda bawakan di pagi ini. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus, adik-adik dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan adik-adik dari hari lepas ke hari. Adik-adik, jangan lupa bahwa di minggu depan ada tugas ayat hafalan bagi adik-adik, yaitu terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama. Pembacaan kita tadi, kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-24. Adik-adik, di saat ini kita akan berdoa bagi Tuhan. Untuk itu, adik-adik dengan sikap berdoa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam hari-hari hidup kami, Tuhan boleh menjaga, memelihara, serta menyertai kami. Sampai di saat ini Tuhan, kami sudah boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami di rumah, tetapi juga di saat ini Bapa, kami boleh beribadah kepadamu lewat ibadah online. Kiranya ibadah yang kami buat di hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Bapa di sorga, di saat ini kami datang menyerahkan akan hidup dan kehidupan anak-anak terkasih yang ada di rumah, dalam setiap tugas dan tanggung jawab pendidikan mereka. Kiranya Bapa memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi yang baik, tetapi juga kesehatan yang terbaik bagi kehidupan mereka Bapa, agar dalam mereka menjalani akan hari-hari hidup mereka, mereka selalu ada dalam lindungan tangan kasih. Bapa di sorga, di saat ini juga kami menyerahkan akan kehidupan orang tua, papa dan mama yang ada bersama-sama dengan kehidupan mereka atau yang terpisah dari sisi kehidupan mereka. Tuhan mau menyertai, memberkati hidup dan kehidupan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka yang mereka lakukan dari hari lepas ke hari. Kami percaya bahwa lewat pekerjaan yang mereka lakukan semuanya itu dapat membawa berkat, damai dan sukacita bagi kehidupan keluarga mereka. Bapa di sorga, di saat ini juga kami datang menyerahkan akan bunda-bunda pengasuh yang boleh ada di saat ini. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan anak-anak terkasih kami, biarpun mereka ada di rumah Bapa. Untuk itu Bapa, berikan kekuatan, hikmat, kesehatan yang terbaik kepada kami semua, agar supaya dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, tetapi juga dalam tugas pelayanan seperti di saat ini Bapa.
Kiranya semuanya kami lakukan itu dengan penuh damai, sukacita, dan penuh rasa tanggung jawab. Bapa di sorga, di saat ini kami datang menyerahkan akan firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar di saat ini secara bersama-sama Bapa. Cerita yang boleh kami bawakan di saat ini, kami percaya bahwa dengan kekuatan Roh Kudus yang boleh Tuhan curahkan kepada kami semua, kami dapat mengerti, dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu itu Bapa, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Bapa di sorga, inilah seluruh hidup dan kehidupan kami semua Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini. Anak-anak kami juga akan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di rumah. Kiranya Tuhan mau selalu dan senantiasa menyertai, memberkati kami semua. Dan dari tempat ini Bapa, kami akan mengakhiri akan ibadah online kami. Kiranya kami memohon berkat daripada-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan mau senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus, mau tinggal, menyertai, memberkati kehidupan kami semua, baik kami selaku anak-anak yang ada di rumah, bunda-bunda pengasuh, semua orang yang boleh kami doakan, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Bunda mau mengingatkan sekali lagi untuk tugas minggu depan. Adik-adik punya ayat hafalan yang terambil di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-24. Nah, adik-adik silakan menghafal, kemudian adik-adik membuat videonya dan akan mengirim kepada bunda-bunda dan kakak pengasuh. Nah, adik-adik selalu ingat protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, Bunda juga punya tayangan-tayangan video yang telah adik-adik kirimkan kepada kakak-kakak pengasuh. Silakan menyaksikan. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya Aldi, saya akan membaca ayat hafalan Mazmur 37 ayat 37 yang berbunyi, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Terima kasih. Malam Bunda, Shalom. Saya Isana Marlesi akan menghafal Mazmur 37 ayat 37 yang berbunyi demikian, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian, Shalom. Malam Bunda, Shalom. Saya Kesyawati Lete akan menghafal Mazmur 37 ayat 37 yang berbunyi demikian, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian, terima kasih. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Selamat malam Bunda, Shalom. Saya Waldo Marlesi akan menghafalkan Mazmur 37 ayat 37 yang berbunyi demikian, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian, Shalom. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Selamat malam Bunda, Shalom. Saya Willy Malesi akan menghafal Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka
damai akan ada masa depan. Terima kasih Bunda. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37. Terima kasih. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita berpisah dan kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.